Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infosiana. Silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika kami upload video terbaru di channel ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang begitu mulia di mata umat muslim di seluruh dunia. Sejarahnya dalam menyebarkan agama Islam sebagai nabi terakhir sudah sering kita dengar sejak kecil ketika belajar tentang agama Islam. Kisahnya sering kita pelajari, mulai dari waktu lahir hingga diangkat menjadi rasul dan hingga wafatnya nabi. Walaupun sudah wafat ratusan tahun lalu, ajaran Islam yang disebarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih meninggalkan jejak. Tidak hanya dalam berbentuk ajaran akan tetapi juga berupa benda-benda yang pernah ia gunakan. Lewat benda-benda peninggalannya tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Dengan melihat benda-benda tersebut, kita bahkan seolah merasa lebih dekat dengan sosok Nabi akhir zaman tersebut. Sejumlah benda peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih tersimpan baik di beberapa museum di negara-negara Timur Tengah, salah satunya Istana Topkapi yang berada di kota Istanbul, Turki. Barang-barang tersebut masih disimpan dan dirawat dengan sepenuh hati. Tidak jarang, kondisinya masih prima, beberapa bahkan masih bisa digunakan. Bahkan, beberapa benda peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mampir ke Indonesia untuk dipamerkan. Untuk menghapus rasa penasaran Anda, channel Infosiana sudah merangkum 10 benda peninggalan Nabi yang masih ada pada saat ini. Namun sebelum Anda menonton video ini silahkan like dan subscribe channel ini, agar kami tambah semangat membuat video bermanfaat lainnya. Yang pertama, jubah berwarna krem. Jubah ini berbahan linen, katun, dan sutra. Jubah ini merupakan peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan jubah ini pada Ka'b bin Zuhair pada 1595 sebelum disimpan di Istana Topkapi. Kedua, stempel. Stempel yang digunakan bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Dalam bahasa Arab, ini adalah peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengirimkan surat kepada Romawi, mereka berkata, sesungguhnya mereka tidak mau membaca surat kecuali yang berstempel. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat stempel dari perak, seolah-olah aku melihat kilauannya dan ukirannya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Komunikasi menggunakan surat sudah digunakan dari zaman dahulu. Rasulullah menggunakan media surat untuk berkomunikasi dengan raja-raja dan pemimpin negeri-negeri di luar Jazirah Arab pada tahun 6 Hijriah. Ketiga, sandal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sendal Nabi mirip dengan bentuk sandal yang sering kita pakai sekarang, tidak ada bedanya dengan model sendal saat ini. Dalam salah satu hadis di riwayat Imam Bukhari, bahwa sandal Nabi Muhammad tidak ada bulunya. Artinya, Isa bin Tahman berkata, Anas mengeluarkan 2 sandal kepada kami yang tidak ada bulunya, kedua, sandal itu memiliki 2 tali pijakan. Setelah itu Sabit al-Bunani salah seorang tabi'in berkata bahwa kedua sandal itu adalah sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Bukhari. Yang keempat, cawan peninggalan Nabi. Adapun cawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini tersimpan di Masjid Heart of Chechnya, tepatnya di Rusia. Cawan peninggalan Nabi terbuat dari tembaga yang mengkilap. Ukurannya sedang dan berbentuk cekung dengan ukiran-ukiran khas Timur Tengah di tengah penutupnya. Cawan ini sering digunakan Nabi untuk banyak hal, mulai dari minum sampai membasuh wajah. Ia juga membawa cawan ini kemanapun ia pergi. Bagi kamu yang ingin melihat cawan Nabi secara langsung, kamu bisa mengunjungi Masjid Heart of Chechnya di Rusia.
Kelima, turban atau penutup kepala. Turban adalah hal yang selalu dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Turban peninggalan Rasulullah pernah ditampilkan di Probolinggo, Jawa Timur. Kehadiran benda peninggalan Nabi ini sempat bikin heboh dan mengundang animo masyarakat. Banyak benda peninggalan Nabi ditampilkan pameran itu. Tujuan dari pameran itu tak lain dengan maksud untuk memperlihatkan secara langsung kepada umat Islam, benda-benda peninggalan Nabi Muhammad. Turban milik Nabi Muhammad ini berwarna hijau, yang mana merupakan warna favorit Nabi. Dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 31 bahwa hijau adalah warna pakaian orang-orang di surga. Yang keenam, tongkat kayu. Konon, tongkatnya telah dipakai oleh Rasulullah SAW saat beliau berusia 40 tahun. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW masih gagah dan mampu berjalan tegap tanpa bantuan tongkat, akan tetapi Nabi sudah menggunakan tongkat. Sehingga sunnah hukumnya bagi kita semua ketika memasuki usia 40 tahun untuk mulai memakai tongkat, meskipun masih gagah. Yang ketujuh, helaian janggut Nabi Muhammad SAW. Tak hanya berupa benda, bahkan janggut juga didapatkan dan disimpan dalam sebuah wadah. Helai janggut tersebut disebutkan didapat ketika Perang Uhud. Helai rambut Nabi Muhammad dapat ditemui di dalam Museum Topkapi juga. Helaian ini merupakan helai janggut milik Nabi Muhammad yang sudah tersimpan rapi. Tidak hanya helai rambut, di museum juga tersimpan rapi salah satu patahan gigi Nabi Muhammad, yang disebutkan didapat ketika Perang Uhud pada tanggal 19 Maret tahun 625. Yang kedelapan, tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Tapak kaki Rasul ini dipajang di Museum Istana Topkapi, Turki bersama jubah yang ia berikan pada Ka'b bin Zuhair dan benda-benda peninggalan lainnya. Menurut pada arkeolog, tapak kakinya didapatkan dari atas batu yang tidak sengaja meninggalkan cetakan. Yang kesembilan, pedang. Salah satu peninggalan pedang Nabi Muhammad SAW yang sering dibawa ketika turun ke medan perang adalah pedang. Nabi Muhammad SAW diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Pedang peninggalan Nabi Muhammad masih ada dalam kondisi prima. Padahal, pedangnya selalu ada di samping Rasulullah ketika ia sedang berperang. Pedang ini dipajang di Istana Topkapi, Turki bersama barang-barang Rasul lainnya. Selain menyimpan barang langka, Istana Topkapi juga menyediakan beragam informasi tentang agama Islam. Ke-10. Al-Quran. Al-Quran Mushaf Utsman, kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dan disebutkan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Di mana Al-Quran dan hadis inilah yang bisa dibilang menjadi peninggalan Rasulullah yang paling berharga, menjadi pedoman dan tuntunan hidup semua umat muslim di dunia yang tak lekang oleh waktu. Semoga dengan mengetahui benda-benda peninggalan Nabi Muhammad, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah 10 benda peninggalan Nabi yang masih tersimpan rapi dan utuh yang dapat kami rangkum untuk Anda. Silahkan like, share dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru di channel ini. Terima kasih.